Selamat datang di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebuah kecamatan yang begitu indah luar biasa. Apabila kita berada di atas akan melihat hamparan danau yang begitu luas dan indah, yang dihiasi dengan terjun payung yang dibawakan oleh para atlet yang membuat mata kita tidak pernah bosan untuk melihatnya dan terus melihatnya. Lalu apabila kita mulai turun ke bawah, kita akan dihadapkan kepada sebuah jalan yang berkelok-kelok begitu banyak, yang dikenal dengan kelok ampek puluh ampek, di mana kelok ini begitu terjal dan tikungannya begitu tajam. Namun demikian, keindahan luar biasa yang disuguhkan oleh kelok ampek puluh ampek ini membuat kita tidak pernah bosan untuk datang ke sini dan juga menghilangkan rasa takut dengan melihat indahnya danau meninjau. Apabila nanti kita sudah habis penurunan kelok ampek puluh ampek, maka kita akan dihadapkan dengan sebuah museum sejarah Islam di Sumatera Barat, yaitu Museum Mulia Hamka, di mana di sini akan ditampilkan sejarah perjuangan Hamka dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian juga terlihat begitu luasnya hamparan danau meninjau dengan karambah, usaha pertanian ikan oleh para petani karambah yang membuat mata kita tidak pernah bosan untuk melihatnya. Subhanallah, begitu ciptaan Allah yang maha luar biasa sekali. Dan disinilah berdiri sebuah sekolah, di mana sekolah ini melatih para siswanya untuk bisa mengembangkan kompetensinya, bisa mengembangkan kemampuannya untuk bisa menjadi siswa yang terampil, mahir, dan dengan keahlian yang khusus yang disebut dengan SMK Negeri 1 Tanjung Raya. SMK 1 Tanjung Raya berada di Nagari Koto Kaciak, sebuah tempat menggali ilmu pengetahuan oleh para siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam skill, sehingga setelah tamat dia akan menjadi siswa yang bisa bekerja langsung di perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. SMK. Bisa, kerja. Mantap. Oke, tepuk tangan. Sebelum mulai pembelajaran, coba kamu tengok sekitar kamu, apakah sudah rapi atau belum. Kalau belum rapi, silakan rapikan. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, agar ilmu dicurahkan oleh Allah ke dalam akal dan pikiran kita, maka alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan bermohon dan berdoa kepada Allah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Bapak cek dulu kehadirannya. Ada temannya ketua kelas yang minta izin hari ini? Ada? Enggak, Pak. Ya. Oke, baik. Adel Fadila. Hadir, Pak. Adel Fia. Hadir, Pak. Oke, mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini kita berpikir positif saja. Mudah-mudahan mereka ada keperluan penting yang sangat penting. Dan bagi teman kamu yang sakit hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar Allah cepat sembuhkan dia sehingga besoknya bisa bertatap muka lagi dengan kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Amin. Oke. Anak Bapak sekalian, kamu beruntung menjadi seorang siswa yang mampu datang ke sekolah dengan pakaian yang bagus seperti ini dan pergi ke sekolah. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, dan tidak ada yang jalan kaki. Artinya jalan kaki yang dalam jarak jauh. Sementara ada teman-teman kamu di tempat lain yang butuh perjuangan berjalan berkilo-kilometer setiap hari untuk pergi ke sekolah dengan niat ingin mendapatkan ilmu. Jadi begitu besar perjuangannya. Lihat tayangan video berikut. Seperti beberapa Ini di Sumatera Barat juga. akan menunjukkan bagaimana perjuangan siswa untuk sampai di sekolah. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya menjaga keseimbangan. Siswa ini harus menempuh jarak kurang lebih 7 mil atau 11,2 km untuk pergi ke sekolahnya di Kota Padang. Perjalanan pun tidak mudah. Mereka harus melewati jembatan yang telah rusak akibat hujan deras. Meskipun rusak parah, para siswa tersebut tetap nekat melewati jembatan tersebut. Nah, apa pesannya? Kira-kira apa pesannya? Sebagai siswa kita Pantang menyerah. sebagai siswa kita harus bersyukur karena bisa Bersyukur bisa bersekolah tanpa perlu perjuangan. Nah, artinya begini. Kita setiap manusia dituntut harus senantiasa berusaha dan terus berusaha. Tidak ada jaminan kalau orang juara 1 sekarang dia lebih dulu dapat pekerjaan dari kamu, tidak ada jaminan. Dan tidak pula orang yang ranking terakhir pada kelas kamu, dia paling terakhir dapat pekerjaan juga, tidak. Artinya, sekolah hanya sebagai wadah kamu mencari ilmu. Ketika kamu mau berusaha sungguh-sungguh, maka Allah janjikan masa depan kamu jauh lebih baik, lebih bagus. Sehingga kesungguhan inilah yang penting. Jadi ketika mau bersungguh-sungguh, maka akan memperoleh hasil yang lebih baik. Juga lihat tayangan video berikut. Amati, kemudian nanti kira-kira apa pesan di dalamnya. Bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Menjaga wajahnya. Apa pesannya? Bukan hanya orang yang bisa, tapi orang yang tidak bisa pun ketika dia berusaha, dia akan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Berusaha akan mendapatkan hasil. Apa lagi yang kamu peroleh dari video tadi? Tidak mudah menyerah. Play. Apa pepatahnya tadi? Manjada wajada Manjada. wajada. Bahasa kitanya apa itu? Sy-
Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang Bat. Bayangkan sebuah pedang yang tidak tajam, tumpul, ketika orang yang mengayunkan pedang itu bersungguh-sungguh, maka kayu yang keras itu pun bisa Patah. putus dan patah. Bagaimana dengan diri kita? Terkadang kita aneh ini, kita sendiri yang menganggap kita tidak mampu. Otak kita ini sama dengan pisau. Ketika kita terus dan terus mengayunkannya, berarti itu latihan untuk mengasahnya. Akibatnya apa nanti? Otak itu bisa cerdas. Allah yang jamin seperti itu. Nah, jadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Bersyukur ketika kita diberikan kesempatan. Sementara teman kita tadi butuh perjuangan. Coba kita bayangkan kira-kira ketika dia berjalan di jembatan air sungai yang begitu deras, ternyata jatuh ke bawah. Tidak terbayangkan apa yang terjadi? Siapa yang ada baca Al-Quran setelah sholat tadi? Tulis tangan. Oke, ada separuh. Yang tidak, alasannya apa? Nah, jadi begini. Banyak yang ketiduran dari siswa bapak ini ternyata ya. Nah, coba kamu ingat. Ternyata baca Al-Quran ini itu bisa menetralkan aliran darah kita, aliran darah bisa lancar dan bisa mengalir secara baik ke otak. Jadi secara otomatis orang yang baca Al-Quran otaknya akan cerdas. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang Allah anjurkan kalau perlu bisa hafal Al-Quran. Karena ketika kita hafal Al-Quran, Allah sendiri nanti yang berikan hadiah bonus kepada kita apa? Mahkota. Orang yang penghafal Al-Quran, seorang anak penghafal Al-Quran, Allah berikan kepadanya nanti di pada mahsyar sebuah mahkota kebesaran untuk menjaganya di hari kiamat. Kemudian bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya Allah kasih jubah kebesaran sebagai pelindung atau tameng dari panasnya pada mahsyar. Silakan simak tayangan video berikut. Apa isi videonya? Apa? Seorang anak baca Al-Quran. Seorang anak yang asik baca Al-Quran, sementara yang lain asik main HP. Ini luar biasa. Sekarang orang tren setiap waktu main game. HP itu sudah menjadi kebutuhan, lebih butuh HP daripada oksigen. Padahal kan banyak anak-anak sekarang lebih butuh dia dengan HP daripada oksigen. Kenapa Bapak katakan seperti itu? Karena kadang-kadang kalau tidak dapat HP itu sakit dia. Nah, jadi anak asik main HP, sementara yang satu ini dia sibuk dengan berkomunikasi dengan Allah. Kemudian video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, ini apa? Seorang bocah penghafal Al-Quran yang bisa hafal Al-Quran. Al-Quran. Nah, enggak ngiler kita melihatnya itu. Oke, berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Lucu kan? Nah, apa itu? Apa? Seorang laki-laki dewasa yang mungkin dia screening mau menikah, dites baca Al-Quran, apa yang terjadi? Tidak bisa Al-Quran. Membaca Al-Fatihah saja belepotan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini
Jadi Bapak sebagai seorang ayah, begitu juga dengan orang tua kamu di rumah, sangat dan sangat berharap dan bangga apabila ada anaknya yang bisa hafal Al-Quran. Nah, tidak ada terlambat walaupun kita sekarang sudah di SLTA, sudah di SMK, tapi ketika kamu mau sungguh-sungguh seperti video yang di awal tadi, otak kamu masih cerdas. Nah, gunakanlah kesempatan ini agar bisa menghafal Al-Quran. Nah, Bapak berharap dan Bapak juga berdoa sebagai orang tua kamu, mudah-mudahan ya Allah anak-anak Bapak ini menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Setiap kita akan melakukan sesuatu, tentu ada yang ingin kita ambil atau ingin kita capai. Nah, begitu juga dengan pembelajaran hari ini. Kalau kita belajar, maka tentu ada target yang akan kita capai. Kompetensi yang harus kita kuasai. Apa kompetensinya? Pertama, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran. Jadi, setelah belajar materi ini, kemudian inilah gambaran umum yang akan kita pelajari hari ini. Peta konsepnya terkait dengan berpikir kritis, kemudian makna berpikir kritis sampai habis. Siap untuk belajar hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin memantau terlebih dahulu sampai di mana pemahaman kamu tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Maka Bapak ingin dulu melakukan free test, tes awal pembelajaran. Silakan keluarkan handphonenya. Silakan. Bapak akan kirim link free test kita ke dalam grup. Nanti silakan kamu akses. Tinggal klik saja link yang ada. Oke, baik. Bapak kirim terlebih dahulu. Sudah, link sudah Bapak kirim. Kemudian di depan juga sudah ada linknya. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Kelihatannya sudah selesai, waktu pun sudah habis. Dan di link Bapak sudah hampir semuanya masuk nilainya. Maka Bapak anggap pretest kita selesai. Silakan simpan kembali handphonenya. Silakan simpan. Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok. Allah beri aku kekuatan. Nanti kamu duduk dengan anggota kelompoknya. Kita buat lokal ini seperti U. Jadi kelompok 1 dan 2 baris di sini menghadap ke tengah. Kelompok 3 duduk di sana. Kelompok 4, 5 baris di sini menghadap ke sini. Paham? Paham? Waktu Bapak berikan selama 2 menit menyusun bangku sesuai dengan yang Bapak arahkan tadi. Silahkan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak. Nah, jadi kita sudah duduk dengan anggota kelompok masing-masing. Yang akan kita lakukan pada kali ini adalah yang pertama, Bapak akan menghadapkan kamu terlebih dahulu kepada masalah-masalah yang akan kita kupas nanti. Apa masalah-masalahnya? Mari simak tayangan video berikut ini. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Silakan kamu amati dengan teliti. Tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir
Tapi harus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Petir merupakan kilatan cahaya di langit kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini pun bisa jadi sangat membahayakan, guys. Inilah sambaran petir paling dramatis yang merekam kamera pilihan The Shining Peanut. Ya Rabbi bil Mustafa Oke. Berapa kasus tadi? Ada 3. Nah, 3 kasus ini nanti kasus atau masalah yang pertama yang akan kita tuntaskan. Masalah yang kedua adalah, nah, kamu lihat, ya kan? Yang pertama apa? Nanti kita harus menemukan apa itu berpikir. Juga berikutnya apa? Apa makna dari kritis? Yang ketiga, apa hakikat dari berpikir kritis? Oke, masalah yang kedua. Lanjut yang ketiga. Masalah yang ketiga apa? Hukum tajwid. Pertama, kamu baca ayatnya, cari di dalamnya apa hukum bacaan masing-masing kata. Ini yang akan kamu selidiki nanti, apa-apa saja hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Kemudian yang terakhir nanti Bapak akan berikan bermain kartu menyusun segitiga ini menjadi bentuk piramida. Inilah masalah-masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tadi apa? Pemecahan kasus masalah kontemporer. Yang kedua tadi apa? Apa yang dimaksud dengan berpikir? Tentang berpikir kritis mencari maknanya. Yang ketiga, membaca ayat mencari hukum tajwid. Yang keempat baru menyelesaikan kasus atau permainan main susun kartu dalam bentuk piramida. Oke, kita sudah memahami apa masalah-masalah yang akan kita kupas. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana kerja masing-masing kelompok. Apa tugas-tugas dari masing-masing kelompok nanti. Jadi, apa yang harus kamu lakukan dalam kelompoknya? Yang pertama, terkait kasus pertama itu kamu harus mencari dalam berbagai sumber literatur, buku-buku nanti apa itu berpikir kritis. Sampai nanti hakikat secara keseluruhan. Nah, yang harus kamu lakukan adalah kamu simpulkan maknanya dalam bahasa kamu. Bukan lagi bahasa dalam buku paket atau dalam sumber yang kamu ambil. Simpulkan maknanya, telaah, kemudian kamu lahirkan dalam bahasa kamu sehari-hari. Mau bahasa Minang boleh, bahasa daerah kamu boleh. Paham? Yang kedua, tugas yang harus kamu lakukan adalah terkait dengan video yang 3 tadi. Ingat kan? Ingat? Video yang 3 tadi kamu pilih dalam kelompok hanya 1. Apa yang dilakukan? Pertama, apa pokok yang menjadi masalah di sana? Jadi dalam kaitan video tadi, kamu cari apa yang jadi masalah di video tadi. Yang kedua, yang menyebabkan itu terjadi apa? Paham kan? Paham. Yang ketiga, apa hubungannya atau kita kaitkan dengan teori Islam? Yang keempat, bagaimana sikap kita sebagai seorang yang telah memahaminya dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ayat yang ketiga, kamu carilah hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Nah, tanda-tanda merah yang Pak tandai tadi kamu cari, kamu selidiki. Bahkan yang tidak Bapak tandai, kalau kamu mampu menemukan tajwidnya itu lebih
lebih bagus. Caranya bagaimana? Kamu bikin tabel seperti ini. Hukum tajwidnya di atas. Kemudian buat tabel di bawah, judul pertama lafal ayatnya apa. Kemudian tabel kedua judulnya hukum bacaannya. Tabel ketiga cara membaca. Tabel keempat alasan kenapa kamu baca seperti itu. Ini paham? Paham. Nah, harus kamu jelaskan dalam diskusi kelompok. Baru yang terakhir nanti kamu pecahkan kasus apa langkah yang harus dilakukan. Nanti kamu akan Bapak bagikan kertas kecil-kecil seperti ini. Kamu susunlah kertasnya sesuai dengan pasangannya. Gandenglah mereka dengan pasangannya. Maksudnya pasangan itu adalah kalau digandeng itu sisinya yang sama diadu. Boleh seperti ini aduannya, boleh di sini atau boleh di sini. Sampai di sini paham? Paham. Kalau begini berpasangan kalian? Tidak. Karena sisinya tidak beradu, harus diadu sisi sama panjang. Dan sisi ini nanti kamu susun sebanyak-banyaknya sampai habis kertas menjadi sebuah piramida yang utuh, tidak berlebih kertasnya dan tidak kurang. Siap? Siap. Siap? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang bersemangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK. Bisa, kerja. Mantap. Oke, tepuk tangan. Ini lembar kerja kita hari ini. Silakan kamu pelajari. Oke. Yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah sudah ada LKPD di meja masing-masing, sudah ada modul, sudah ada kartu. Maka kamu harus lakukan penyelidikan, lakukan pengumpulan data terkait kasus-kasus atau masalah-masalah yang kita perhatikan tadi. Siap? Silakan lakukan penelitian. Oke, baik. Segmen berikutnya silakan kamu susun segitiga tadi dalam bentuk piramida. Terbayangkan bentuk piramida seperti apa? Nah, silakan kerjakan. Susun jadi sebuah piramida dengan catatan harus bergandeng dengan pasangannya. Mulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK. Bisa, kerja. Mantap. Oke, tepuk tangan. Langkah keempat. Masing-masing nanti kelompok akan menyajikan hasil penelitian dalam kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya ke depan, di mana nanti setelah presentasi ada temannya yang akan menanggapi dan saling berdiskusi. Kelompok yang tampil harus mempertanggungjawabkan setiap hasil penelitiannya. Nanti kita perbaiki secara bersama-sama apabila ada kesalahan. Kelompok mana yang mau tampil terlebih dulu? Silakan kelompok 4, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kasih kepada seluruh kelompok yang telah tampil dengan maksimal. Maka langkah kita berikut yang kelima adalah kita akan menyimpulkan apa dari hasil dari diskusi kita bersama-sama. Yang pertama, apa itu berpikir kritis? Berpikir adalah proses Jadi berpikir itu adalah proses baik mengingat, mengamati, mengolah, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan. Kritis ini apa artinya? Mendalam, detil, terperinci, luas, dan sistematis. Jadi apa itu berpikir kritis? Proses sadar secara mendalam, mengamati apa yang kita lihat, pakai akal pikiran, kemudian dianalisa, lalu diperoleh sebuah hasil ilmu pengetahuan, itu juga sudah disebut dengan sebuah proses berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah proses di mana kita mengamati segala apa yang kita lihat, lalu kita analisa, lalu kita jadikan itu sebuah ilmu pengetahuan, disebut dengan berpikir kritis. Lanjut, ayat ini. Dengarkan yang Bapak bacakan nanti. Bacaan yang betulnya, semuanya silakan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Nah, apa tajwidnya? Coba lihat. Oke, yang pertama, inna. Apa itu hukumnya? Guna atau apa nama lainnya? Wajibul guna. Buat kesimpulan akhirnya di buku catatan masing-masing, di mana kamu nanti bikin dalam bentuk peta konsep. Jadi materi kita hari ini kamu alihkan dalam bahasa kamu, lalu kamu bikin peta konsep. Paham peta konsep kan? Mirip dengan Pak tayangkan di awal tadi. Oke? Siap? Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka Bapak ingin mengetahui sudah sampai sejauh mana kamu mengetahui dan memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Maka untuk kali ini kita akan melakukan post test, ulangan akhir pembelajaran, di mana nanti kamu akan melakukan ujiannya dengan game quizzes. Silakan keluarkan HP masing-masing. Bapak akan kirimkan linknya. Silakan kamu akses link tersebut.
waktu post-test kita sudah habis. Silakan di close gamenya, kemudian simpan HP-nya kembali. Silakan simpan HP-nya. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baiknya kita lakukan sedikit refleksi, evaluasi materi kita hari ini, apa kekurangan-kekurangannya, apa mesti kita lakukan untuk pertemuan yang akan datang agar pembelajaran kita jauh lebih baik. Kira-kira dulu kelemahannya, apa kira-kira kelemahan materi kita atau cara belajar kita hari ini? Untuk pertemuan minggu berikutnya, kita masih membahas tentang materi berpikir kritis. Namun fokus masalah kita adalah pertama kamu cari makna atau arti per kata. Tugas ini kamu ringkas di rumah, buat ringkasannya. Nanti pertemuan berikutnya kita langsung membahas materi, berdiskusi. Siap? Siap. Bisa? Bisa. Oke. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Untuk lebih berkah, setiap awal pembelajaran dan setiap akhir pembelajaran, jangan lupa senantiasalah kita berdoa kepada Allah sehingga ilmu yang kita pelajari itu berkah. Silakan ketua kelas pimpin doa di akhir pembelajaran. Perhatian, semua siap, bersyukur, mulai. Dengan berakhirnya pembelajaran kali ini, Bapak tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi